Selamat malam semuanya. Masih bisa berkumpul di tempat ini, beribadah bersama-sama adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita. Mari sebagai penerima anugerah itu, kita siapkan diri kita siapkan pikiran kita masuk ke dalam ibadah kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu karena berkat dan kasih-Mu kami masih bisa berkumpul di tempat ini, beribadah kepadamu. Bersyukur juga kami masih diberikan kesempatan berpuasa satu hari ini. Jika sebentar kami akan memulai ibadah ini, sertai dari awal hingga akhirnya. Bahwa kami ya Tuhan mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Masa-masa Prapaskah adalah masa-masa di mana kita menyiapkan diri kita menyambut pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan juga kita menyadari betapa cinta kasih Tuhan buat kita umatnya yang berdosa ini. Sebab itu sudah sepatutnya kita membawa diri dan hidup kita, menyerahkannya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan membentuk kita sesuai dengan kebenarannya. Mari saudara-saudara kita nyanyikan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan
Yohanes ke-17 ayatnya yang ke-22 mengatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sekali lagi kalau kita baca ayat ini, wow, betapa mulianya kita ya, kayak kita telah diundang oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari persatuan yang sempurna antara Bapa dan Putranya. Dan jangan biarkan hal ini berhenti di kita saja. Biarkan kita bersatu untuk menjadi alat Tuhan, dan biarlah dunia melihat Tuhan di dalam diri kita. Mari kita nyanyikan Satukan Kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Sebelum kita memasuki firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita renungkan sekali lagi betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Apa yang dapat mengukur kasih Tuhan untuk kita di dalam dunia ini? Terlalu besar kasih-Nya untuk kita, semua orang umat yang ada di dunia ini. Mari kita nyanyikan, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu benar bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Saudara, sebelum kita merenungi kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terlalu besar kasih-Mu bagi hidup setiap kami. Tuhan, pada hari ini kami datang dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang tidak hanya mendengarkan tetapi melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan semua hanya untuk kemuliaan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Saudara, saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 hingga 23. Saya mengundang setiap kita untuk membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Oke, Bapak Saudara, sebelum kita sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan, jadi saya mau mengajak setiap kita bermain hayal-hayal gitu ya. Jadi pas itu saya jalan-jalan ke barat gitu kan, kalau rumah-rumah di barat tuh kan gede-gede gitu ya. Jadi saya tuh sama Ce Juju, Ce ini rumahku, ini rumah Ce Juju gitu ya, berhayal-berhayal. Nah jadi pada hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk bermain game Jika game gitu ya. Jadi game ini terinspirasi dari saya sendiri gitu. Yang suka menghayal-hayal. Jika saya punya rumah di barat ya apa ya. Jika saya punya pacar orang Korea kayak apa ya gitu. Tapi pertanyaan ini bukan dilontarkan buat diri saya. Saya akan lontarkan kepada setiap kita dan saya harap kita bisa menjawab bersama-sama. Oke? Pertanyaan pertama. Jika punya uang 100 miliar mau dipakai buat apa? Mungkin aku pilih satu orang sih ya. Cumuse lah, Cumuse kalau misalkan dapat uang 100 miliar, kira-kira mau dipakai buat apa Cumuse? Waduh. Oke Cumuse. Mungkin yang lain. Aimira coba. Kira-kira kalau misalkan dapat 100 M, kira-kira mau dibuat apa? Mau holiday? Mau pedicure, manicure atau apa? Mungkin? Kira-kira coba dipikirkan. Oke, Selin, kamu harus bangga dengan mamamu, oke? Oke, mungkin coba aku tanya Joyce, misalkan 100 miliar, kira-kira mau dipakai buat apa? 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 Membantu gereja ada. Joyce tadi apa jawabannya Joyce? Prestasi? Oh investasi, maaf ya. Investasi, oke. Jawabannya berbeda-beda ya Bapak Saudara. Pertanyaan kedua. Jika punya jet pribadi. Jet pribadi nih. Kira-kira kota pertama yang ingin dikunjungi kemana? Mungkin semua Patricia. Kira-kira kalau misalkan nih Musa Edi punya jet pribadi. Terus ngajak semua, ayo kita jalan-jalan. Kota apa yang ingin dikunjungi pertama? Kemana? Oh Komisi Wanita, tapi mau kemana? Mau kemana dulu? Mau kemana semua? Jalan-jalan ke kota mana? Lo rapat dulu, oh oke. Tanya siapa lagi ya? Aiveni coba. Aiveni kalau misalkan punya jet pribadi, kira-kira mau kemana? Hah? Holy Land aku ya diajak ya. Oke, jawabannya beda-beda ya. Pertanyaan terakhir. Jika dikasih tempat tinggal gratis, mau di mana? Pak Hengki. Jika dikasih nih sama gereja, oke Pak Hengki, boleh pilih rumah dimanapun kalian tinggal, dimanapun boleh pilih. Kira-kira mau kemana? Makassar. Benar. Mau kemana? Oh benar kan? Makassar ya? Oke. Oh kemana saja? Maaf, telinganya rada ini ya. Oke. Saya tanya ke Imega, jika dikasih tempat tinggal gratis, mau daerah mana? Daerah atau kota mana? Hah? Di pegunungan, ngapain di pegunungan Imega? Oke, Bapak Saudara kita udah mendengar ya jawaban-jawaban setiap kita gitu ya. Berbeda-beda, ada yang mau tinggal di gunung, ada yang mau kemana saja ditempatkan, oke aku mau. Terus ada yang 100 M buat investasi, ada yang buat membantu orang miskin, terus ada yang buat studi anakku nih gitu ya. Nah Bapak Saudara dari beberapa pertanyaan tadi menunjukkan bahwa kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. Dan itu pun pasti didasari oleh cara pandang yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Betul nggak?
Kita bisa bilang, oh 100M buat invest karena latar aku, oh aku mau pingin jadi orang kaya atau apa gitu ya. Ada yang 100M buat membantu orang miskin. Mungkin, oh iya aku membantu orang miskin karena aku sudah diberkati atau lain sebagainya. Kita setiap orang di tempat ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan cara pandang yang berbeda-beda. Ya walaupun mungkin ada yang mirip-mirip mungkin ya kan karena saya tidak menanyakan setiap kita semua gitu ya. Tapi mungkin ada yang beberapa orang di sini yang mirip. Oh ya aku juga sama kok mau 100M tuh buat studi anak, sama kok 100M buat jalan-jalan atau 100M buat investasi. Tetapi kebanyakan dari kita memiliki cara pandang dan latar belakang yang berbeda-beda di dalam memilih jawaban. Nah, Bapak Saudara, bukankah keberbedaan itulah yang sering membawa kita nggak cocok satu sama lain? Kita nggak seetnis sama dia. Dia tuh orangnya frontal, ngapain bareng dia? Dia mah demennya cuma makan di warteg, diajak ke restoran nggak mau gitu. Dia nggak bisa makan ngemper. Dia ngomongannya terlalu frontal. Dia mah kerjaannya ngomong aja, kerja enggak. Padahal kita nggak tahu kan latar belakang dia seperti apa, cara pandang dia seperti apa. Pada akhirnya membuat kita melalui keberbedaan itu membawa pada gesekan, membawa kita kepada luka. Yang sampai kita, ada orang itu, muterlah ke geraha. Ada orang itu, tutup muka pakai masker langsung melari kemana gitu ya. Bukankah keberbedaan itu Bapak Saudara yang sering membuat kita cekcok, sering membuat kita luka. Aku wis kepahitan be areku. Aku gak mau ikut KW. Aku kepahitan be are itu, aku gak mau ikut remaja. Kepahitan aku gak mau datang ke gereja. Bukankah realitanya seperti itu Bapak Saudara? Bapak Saudara, tapi apakah itu yang Tuhan mau? Gak kan? Saya rasa Tuhan gak mau seperti itu. Kita semua pasti tahu. Saya percaya setiap orang di tempat ini tahu apa yang Tuhan mau. Namun realita yang kita lihat seperti apa? Bapak Saudara, pada hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk merenungi. Kira-kira apa sih yang Tuhan mau di dalam komunitas ini? Apa sih yang Tuhan mau? Kita mau melihat dengan lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Saudara. Bapak Saudara, teks yang hari ini kita baca merupakan doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa sebelum ia ditangkap. Nah, bagian teks yang akan kita bahas pada hari ini, Tuhan angkat itu berdoa untuk orang percaya. Jika kita melihat pembagiannya, pembagian pertama, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Jika ayat ke-6 sampai 9, Yesus berdoa untuk para murid. Dan yang ketiga, Yesus berdoa untuk orang percaya. Bapak Saudara, kita ini dijadiin satu keluarga. Elion pregolan bundar gitu ya. Bukan untuk saling menghancurkan, tetapi saling menguatkan. Iya, besi menajamkan besi, iya. Tapi kita menjadi satu keluarga Elion. Bukan untuk saling nusuk sana sini. Bukan untuk saling ngomongin di belakang, enggak. Tapi saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Saudara, jika kita melihat di ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Bapak Saudara, penggunaan kata dunia di sini bukan dimaksudkan bahwa dunia itu membenci orang percaya, tidak. Tetapi melainkan sebuah pengharapan. Sebuah pengharapan agar dunia menerima kesaksian para umat percaya. Ya gimana dong cara menerima kesaksian umat percaya? Kondisi yang perlu dipahami adalah untuk mencapai pengharapan itu. Untuk mencapai keberhasilan pengharapan itu adalah terciptanya kesatuan dalam komunitas umat percaya. Bapak Saudara, bukan sebuah kebetulan ada kata sambung sama seperti gitu ya, muncul dalam ayat ini. Penggunaan kata sama seperti ini menunjukkan bahwa persatuan yang Allah doakan bukan dimulai dari kekuatan kita. Mulai dari kehebatan kita. Oh karena aku pintar makanya dia bisa main be aku. Oh karena aku kaya makanya dia bisa main aku. Enggak. Tapi semua berbicara tentang Tuhan. Semua bukan berbicara tentang kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Tetapi berbicara tentang Tuhan. Dimulai dari kesatuan kekal
di dalam pribadi Allah Tritunggal. Bapak Saudara, pasti kesel banget ya kalau ketemu orang yang ngomong tapi nggak dilakuin. Misalkan, saya punya teman di asrama gitu ya, selalu ngomel, ih cewek tuh harus bersih, gak boleh baju sana sini, baju sana sini. Sampai kamarnya bajunya sana sini. Pasti kesel ya kalau kita ketemu orang kayak gitu ya. Oh nyuruh-nyuruh aja, nyuruh-nyuruh mengasihi, nyuruh-nyuruh rapi. Bapak Saudara, Tuhan gak semerta-merta hanya ngomong, kalian harus jadi satu, kalian harus saling mengasihi. Enggak. Tapi Tuhan merasakan keindahan dari persekutuan itu. Tuhan merasakan keindahan dari kesatuan itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam kesatuannya dengan Allah Bapa. Ia merasakan kasih yang mendalam dari Allah Bapa. Dan mengundang setiap kita untuk dapat merasakan kasih itu. Merasakan kesatuan itu, kenikmatan kesatuan itu dengan Allah Bapa, dengan Yesus. Bapak Saudara, saya merinding baca teks ini. Bayangin Tuhan mendoakan kita ke Bapa untuk kita dapat bergabung, menikmati persekutuan dengan Allah Bapa, bahkan menikmati persekutuan dengan umat percaya di tempat ini. Saya mikir gini, siapa sih Nadia? Siapa sih saya? Saya suka ngomongin orang di belakang. Dulu. Kadang kita, mungkin setiap kita juga kadang suka gosipin orang. Suka rasis dengan sekitar. Oh ada orang itu muter malah gak mengasihi orang lain. Buru-buru nanya kabar. Ngomong aja gak mau. Siapa sih kita Bapak Saudara? Bukankah kita orang-orang yang berdosa? Bukankah kita orang-orang yang terus menyakiti sekitar kita? Tetapi ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan datang. Tuhan mendoakan setiap kita. Terlepas dari kejahatan kita, terlepas dari kebejatan kita yang jahat sama orang lain itu. Tapi Tuhan mendoakan kita loh Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau misalkan kita nerima orang yang gak nyakitin kita, itu udah biasa. Orang dunia tuh bisa. Coba orang di luar sana pasti bisa kok. Oh dia baik sama aku, makanya aku mau main BDE. Orang dunia mah juga bisa kayak gitu. Terus apa bedanya kita sama orang-orang di dunia kalau kayak gitu? Kalau kita masih belum bisa mengasihi sesama kita. Bahkan mengasihi rekan, keluarga Elion Pregolan ini. Bapak Saudara, jika kita melihat ayat selanjutnya. Dan aku telah memberikan ke mereka kemuliaan. Bapak Saudara, kemuliaan di dalam ayat ini menghubungkannya dengan kesatuan gitu ya. Dan ini merupakan penegasan Bapak Saudara. Bahwa kesatuan di antara umat percaya adalah mutlak. Gak bisa tuh dinego, Tuhan aku mau bersatu mau, tapi aku gak mau tuh sama orang itu. Oke bersatu tapi si itu aja yang gak usah ya. No. Teks ini menunjukkan bagaimana kesatuan itu mutlak. Gak bisa dinego-nego sama sekali. Bapak Saudara, mungkin kita kadang pesimis ya. Iya, kamu ngomong aja kesatuan-kesatuan, gak tahu toh realitanya kayak apa, disakitinnya kayak apa. Pelayanan aku toh, kamu gak tahu perasaannya seperti apa. Bapak Saudara, memang gak bakal bisa bersatu. Apalagi di dunia seperti ini, gak bakal bisa. Ada banyak masalah, persoalan yang gak bisa membuat kita bersatu. 1001 alasan pun mungkin bisa tuh dijabarin tuh. Kenapa aku gak bisa bersatu, kenapa aku gak bisa bersatu, kenapa aku gak bisa bersatu. Tapi cuma cukup satu alasan. Karena Allah sangat mengasihi kita. Dan bahkan lebih daripada itu Bapak Saudara. Kasih itu asalnya dari Tuhan. Mungkin kita mikir, aduh buru-buru mengasihi segereja. Di rumahnya tengkar loh, kamu gak tahu tak? Akur dek mbak suaminya gak isa, akur mbak anaknya gak isa. Nyuruh ngatur-ngatur dek gereja. Gak isa lah ini, aduh mumet-mumet. Hei Bapak Saudara dan setiap kita. Kesatuan itu merupakan karya Kristus daripada usaha kita. Bukan karena kehebatan kita. Posisi kita apa? Cuma datang ke Tuhan, yes, kerinduan kita apa? Dan minta Tuhan menolong setiap kita untuk dapat mengasihi sesama. Bapak Saudara, gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu kita minta pertolongan Tuhan untuk dapat mengasihi sesama kita. Bapak Saudara,
Gereja bukanlah kumpulan orang yang sempurna. Tetapi kumpulan orang-orang yang mau dibentuk menuju sempurna keserupaan Kristus. Jadi kita nggak bisa tuh berekspektasi, ih kan dia hamba Tuhan, udah sekolah di STT, kok omongannya masih kayak gitu sih? Dia kan pelayan Tuhan, udah pengurus bertahun-tahun, kok gitu aja nggak ngerti sih? Gak bisa kita ngomong kayak gitu Bapak Saudara. Karena kita semua adalah bukanlah kumpulan orang yang sempurna, tapi menuju kesempurnaan, menuju keserupaan Kristus. Kita nggak bisa berekspektasi saat kita mau berelasi sama orang. Karena kita juga adalah orang berdosa, kita semua adalah orang yang berdosa. Bapak Saudara, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Oke, kita bilang, iya aku mengasihi Tuhan, aku datang setiap minggu. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, seharusnya kita nggak akan ngomongin jemaat lain di belakang. Seharusnya kita nggak ngejelekin jemaat lain di belakang. Kontras Bapak Saudara, mengasihi Yesus, tapi di belakang ngomongin orang. Menjelekkan satu sama lain. Menghindari orang lain. Bapak Saudara, jika kita melihat ayat selanjutnya. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Saudara, kita semua pasti tahu gitu ya, apalagi ini mau Jumat Agung dan Paskah. Allah itu pengasih, mengasihi kita banget gitu ya. Sampai dia rela-rela mati di kayu salib karena sayang sama kita. Kasih besar banget buat hidup kita. Tapi kenapa sih kita gak mau bagiin kasih itu ke orang lain? Sedikit aja, Tuhan minta sedikit aja bagiin ke orang lain itu. Ke sekitar kita. Kenapa ya sulit banget. Katanya bilang, iya kasih Tuhan tuh besar banget dalam hidup aku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kenapa bagiin kasih sedikit aja ke sekitar kita susah banget. Aduh gak bisa bersatu Mbak DE. Dia itu pernah nyakiti aku. Dia itu pernah gosipin aku. Dia itu pernah nusuk aku. Dia itu pernah ngomongin yang enggak tentang aku. Gak pernah perhatian Mbak aku. Bapak Saudara, saya tahu susahnya mengampuni itu kayak apa saya tahu. Tapi bukankah kita udah diampuni sangat banyak sama Tuhan? Banyak sekali. Bapak Saudara, eman jadi pengikut Tuhan kalau mudah mengkritisi tapi tanpa aksi. Eman jadi orang Kristen kalau penuh dengan kognitif tapi tanpa kasih. Aku mau tanya sekarang. Tuhan kita namanya siapa? Coba. Tuhan kita namanya siapa? Yesus. Good. Yesus mati untuk menebus siapa? Ya, setiap kita ya, setiap kita. Kita semua tahu kebenaran itu. Tapi Tuhan gak mau menjadikan gerejanya hanya kumpulan-kumpulan orang yang, oh ya aku percaya sama Tuhan, aku percaya kepada Allah Tritunggal. Makanya kita bersatu jadi satu gereja di Elion Peregolan. Enggak. Tuhan gak hanya mau menjadikan gerejanya menjadi kumpulan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama. Tuhan kita Yesus, kita percaya kepada Roh Kudus. Tetapi Tuhan mau kita menjadikan gereja ini sarana pertunjukan kasih Allah. Tuhan gak mau kita hanya bersatu karena pemahaman kita yang sama. Tetapi Ia mau kita bersatu karena kasih Allah yang sudah terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah yang teramat besar di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kalau misalkan gini ya, persatuan itu tergabung dari orang yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda, opini yang berbeda-beda. Bukankah itu sebuah keunikan? Kok bisa ya DE akrab BE itu? Kok bisa ya? Bukankah itu sebuah keunikan Bapak Saudara? Dan lebih daripada itu bukankah itu kasih? Berbeda tapi bersatu. Mengampuni walau disakiti. Bapak Saudara, doa Kristus yang kita baca ini tidak semerta-merta kita semua harus sama gitu ya. Oh berarti katanya persatuan ya. Alkitabnya besok kita serempak beli Alkitab bareng-bareng sama-sama. Mobilnya sama semua, rumahnya sama semua. Tidak Bapak Saudara. Bedakan beragam dengan persatuan. Kalau itu beragam. Tapi Tuhan mau kita bersatu. Menjadi satu kesatuan. Kita tidak dipanggil untuk seragam. Tapi kita dipanggil untuk menjadi satu. Karena kita udah terlebih dahulu disatukan oleh Kristus. Bapak Saudara, Friedrich Nietzsche, saya panggil Friedrich aja. Dia adalah seorang filsuf yang pernah mengeluarkan perkataan tajam.
Yaitu dia mengatakan seperti ini, Allah sudah mati. Dia mengatakan Allah sudah mati. Dan dia melontarkan kalimat itu di tengah kekristenan yang dominan pada abad ke-19. Bayangin ya, situasi di situ kekristenan masih berapi-api. Terus Frederick ini ngomong, Allah itu mati. Tahu nggak kenapa dia ngomong seperti itu? Dia melihat bahwa setiap umat percaya menggunakan Tuhan hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Terlalu banyak orang Kristen yang menjalani hidup mereka menurut cara yang tidak mencerminkan apa yang mereka percayai, kata Frederick. Gimana Allah nggak mati? Udah mendingan Allah mati aja. Orang umat percaya malah ngatur-ngatur Tuhan. Kurang lebih perkataannya seperti itu. Orang umat percaya memanfaatkan keberadaan Allah guna memuaskan kepentingan diri sendiri. Iya kan Tuhan kan nanti aku harus self reward. Aku nggak mau lah deket-deket BDE nanti kalau fisik aku sakit, kalau perasaan aku sakit. Bapak saudara, Frederick ini ngomong gini, terlalu banyak orang Kristen yang menjalani hidup menurut cara yang tidak mencerminkan apa yang mereka percayai. Dan ini berarti apa yang mereka yakini tidak berjalan selaras dengan apa yang mereka lakukan. Bukankah kita sering banget ya kayaknya dengar khotbah tentang kasih ya? Terutama saya juga sering banget dengar khotbah tentang kasih. Nyanyi juga tadi kan, jadi kan mungkin lagu satukan kami gitu ya. Sering kita dengar, oke bersatu umat percaya satu. Iya kan saudara dalam Tuhan. Tapi kok tindakan kita gak menunjukkan iman itu ya. Gak menunjukkan apa yang kita omongin itu ya Bapak Saudara. Bapak Saudara kata Frederick, menurutnya Yesus yang dipercaya orang Kristen jelas memiliki pola hidup yang baik dan penuh anugerah. Tetapi orang Kristen di mata dia melihat orang Kristen tanpa kasih. Tidak bisa mengasihi sesamanya. Nietzsche pernah berkata seperti ini. Tunjukkan pada saya bahwa kamu telah ditebus. Dan baru setelah itu saya akan percaya pada penebusmu. Jika pertanyaan itu dilontarkan kepada kita sekarang, apa ya jawaban kita? Oh, kamu percaya sama Tuhan. Kamu sayang sama Tuhan. Mana bukti nyatanya? Teman sebelahmu, teman belakangmu, teman sampingmu aja kamu gak tahu kabarnya kan? Teman sebelahmu, temanmu sampingmu, teman kananmu kamu omongin juga kan di belakang? Teman belakangmu, teman depanmu, teman sampingmu, kamu gak mau ketemu DE tuh? Menghindari sekali. Gak mau ikut persekutuan KW, gak mau ikut persekutuan KP dan lain sebagainya. Bapak saudara, jika kita memang mengasihi Tuhan, kita sudah selayaknya juga mengasihi sesama kita. Kehidupan di antara orang percaya seharusnya menjadi sebuah panggung pertunjukan untuk kasih ilahi yang besar yang dinyatakan oleh Allah Tritunggal. Bapak saudara, orang di luar sana ingin melihat bukti kita. Katanya Kristus itu kasih. Aku dengarnya gitu, tapi kok ini ambil orang Kiai gak cocok. Ngomongin lagi. Gak mau ngampunin. Bapak saudara, fakta menariknya, Frederick itu sebenarnya adalah anak dari Ludwig yang adalah seorang pendeta di Jerman. Bayangin loh Bapak saudara, anak pendeta. Dia bisa mengatakan Allah itu mati. Jika saya melihat lebih lanjut gitu ya, ternyata lingkungan gerejanya lah yang membawa ia menyimpulkan bahwa iya Yesus mati. Karena saya gak merasakan kasih itu di antara umat percaya. Bapak saudara, apakah sekarang kita juga sedang memperalat Tuhan? Tuhan aku gak usah ya, Tuhan kan Tuhan katanya suruh saya mengasihi diri saya sendiri juga kan. Kalau saya deket BDE nanti disakitin lagi saya nangis nanti nyari Tuhan lagi loh. No, bukan seperti itu Bapak saudara. Bapak saudara, lihat ya salib ini. Tahu gak kita dapat kumpul bersama-sama di tempat ini. Bukan karena kita punya pemahaman yang sama, tapi karena Kristus telah mati buat kita. Because salib ini kita dapat kumpul bersama-sama di sini Bapak Saudara. Karena salib ini kita dapat menjadi saudara di dalam Kristus. Karena salib ini kita dapat kenal Ailisti, Suhalim dan semuanya kita kenal. Coba, mungkin kita kok Isa ya aku kenal Mbak Eva. Kok Isa ya aku kenal Mbak Lunglung.
Kok bisa ya? Itu semua karena salib ini Bapak Saudara. Karena salib ini juga. Pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama berkumpul di sorga Bapak Saudara. Tuhan gak mau salib ini cuma sebagai pengetahuan kita. Tetapi Tuhan mau menjadikan salib ini sebagai dasar kesatuan kita. Bapak Saudara mungkin iya enak ya ngomong bersatu-bersatu. Kamu ya gak ngerasai disakiti itu ya apa? Diomong itu ya apa? Gak bisa. Bapak Saudara bukannya Tuhan juga diomongin di belakang sama ahli Farisi. Tuhan juga diomongin di belakang. Berat. Maka dari itu Tuhan bilang ayo datang. Jangan bersandar sama kekuatanmu. Bersandar padaku. Bapak Saudara saat kita gak bisa mengasihi sekitar kita. Artinya kita gak bisa menghargai sama sekali kematian Kristus. Saat kita gak bisa mengampuni teman kita, mengampuni keluarga kita. Artinya kita sama sekali gak bisa menghargai kematian Kristus itu Bapak Saudara. Percayalah orang di sekitar kita nih semua ini. Tuhan kirimkan. Untuk kita dapat membagikan kasih Tuhan yang begitu melimpahnya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, ntar saya ambil gitar sebentar. Bagus ya? Bagus gak? Maksudnya ya sombong dikit bisa main gitar. Bisa ya? Bagus ya? Kalau misalnya aku ngejreng gini tok. Bagus ya? Tambahin ngejreng bagus ya? Tapi like gini tok terus seharian bosan gak? Tapi like misalkan gini. Apik toh? Apik ya? Kuncinya beda-beda toh. Apalagi kalau ditambahin drum, tambahin gitar kita langsung konser di sini. Enggak ya Bapak Saudara. Tapi satu hal yang aku ingin tegaskan bagi setiap kita. Kita main di kunci C terus jreng. Bosan pasti. Kalau aku mindahin chordnya ke G, ke A minor, E minor, enak. Jadi sebuah lagu yang indah. Apalagi kalau ditambahin piano, gitar, drum, alat-alat yang berbeda. Menjadi sebuah nada-nada, lagu-lagu yang tak dapat terpisahkan. Seperti inilah yang Tuhan mau Bapak Saudara. Dari tubuh Kristus. Di tengah keberbedaan yang ada. Tuhan mau kita menjadi satu. Bapak Saudara di depan kita ada amplop yang berisi kertas. Bapak Saudara coba tengok depan belakang kita sebelum itu. Kita lihat samping kiri kanan kita. Kapan sih terakhir kita tanya kabarnya? Kapan sih terakhir kali kita ngobrol terakhir dengan dia? Kapan sih terakhir kali kita support dia? Semangat ya. Bapak Saudara saya gak tahu apa yang setiap kita sedang alami pada saat ini. Entah kepahitan dengan hamba Tuhan. Entah kekesalan dengan rekan pelayanan. Atau kita suka ngomongin orang gak jelas. Atau kita bertindak seakan-akan gak ada kasih di dalam hidup kita. Kita gosipin orang, kita ngomongin orang yang gak jelas. Bapak Saudara entah itu korban, entah itu kita pelaku. Aku mau kita sama-sama tulis di kertas itu. Tuhan, saya gak bisa ngampunin dia. Tuhan, aku sakit sekali. Tuhan ampuni saya suka ngusipin orang lain. Ungkapkan semua di kertas itu Bapak Saudara. Biarlah pada akhirnya Yesus yang memulihkan relasi kita dengan sekitar kita. Biarlah hanya Yesus yang memulihkan luka-luka kita. Bapak Saudara sebelum kita menulis, saya mau mengajak kita berdoa. Saya mau mengajak kita menyanyikan refren Jadikan Kami Satu dengan akapela. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kau
kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan, sulit sekali mengasihi orang di sekitar kami. Tuhan bahkan ngelihat wajahnya aja males Tuhan. Dia loh sakitin aku Tuhan. Katanya aku anak Engkau. Tapi kok aku disakitin sih Tuhan? Tuhan masa gak mau bela aku sih Tuhan? Aku cuma WDE doang, gak temenan. Tapi aku mau bersatu sama orang lain Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan ya. Kami sering menganggap kesatuan itu. Dan kami sering menjadikan Engkau untuk agenda kami sendiri. Tuhan sulit sekali bersatu Tuhan. Kami berbeda-beda. Kami punya cara pandang berbeda-beda. Gaya hidup yang berbeda-beda. Tapi Tuhan pada hari ini Engkau aja mendoakan kami loh Tuhan. Kami yang jahat ini Tuhan, yang gak mau ngampunin teman kami. Gak mau mengampuni rekan pelayanan kami. Gak mau mengampuni hamba Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami sering nyanyi, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Tapi realitanya kami pun malah menarik diri dari komunitas. Malah gak mau bersekutu dengan teman-teman kami, gak mau tuh persekutuan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami lemah. Kami butuh Engkau. Kami percaya Tuhan pada hari ini Engkau menolong setiap kami untuk kami dapat mampu mengasihi rekan kami. Mengasihi hamba Tuhan kami. Mengasihi rekan pelayanan kami. Jadikan kami satu. Mari kita menyanyikan refnya lagi sekali. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Bapak Saudara dipersilakan untuk menuliskan kira-kira apa yang sedang kamu pikirkan tentang komunitas. Iya ya, aku suka gosipin orang. Iya ya, aku suka ngomongin orang di belakang. Jemaat bisa mengambil amplop di depan, ada kertas yang disediakan. Bapak Saudara bisa menulis keluh kesah itu. Iya ya, aku sering narik diri dari komunitas karena aku gak suka ambil orang itu. Jujur ke hadapan Tuhan. Nanti kita akan membawa kertas-kertas itu kembali ke depan. Saya akan beri waktu kita menulis dalam 5 menit. Rekan-rekan bisa menuliskan ya di kertas depan surat itu.
Jadi ada surat coklat, saudara ambil, dibuka, ada kertas di dalamnya, kita tulis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita maju ke depan untuk menempelkan di tempat yang sudah tersedia seperti pada hari Senin, baris per baris, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Kristus yang datang ke dalam dunia ini, menderita, bergumul di Taman Getsemani, dan juga disalibkan untuk menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita yang disalibkan, yang seharusnya kita menerima hukuman dosa. Kasih Tuhan sangat besar. Mari kita berdoa sebelum kita nanti maju ke depan. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, yang Allah utus ke dalam dunia untuk menderita dan mati bagi kami, disalibkan, mencucurkan darah, mengampuni segala dosa kami. Ya Bapa kami yang di surga, kami merasa malu karena seringkali kami sebagai anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan, kami tidak membiarkan kasih Tuhan memenuhi hidup kami. Kami tahu kami harus bersatu, kami tahu kami harus mengasihi, tapi seringkali kami tidak melakukan. Di dalam komunitas sebagai orang percaya yang dipilih oleh Tuhan, kami seringkali bertikai, kami seringkali mengosipi orang lain. Kami melihat kekurangan saudara seiman kami yang membuat kami sulit untuk mengasihi. Padahal Tuhan, Engkau sudah memberikan perintah baru kepada kami untuk saling mengasihi, saling menerima,
saling mengampuni. Tapi seringkali kami masih melakukan banyak dosa dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami mau mengakui segala dosa kesombongan kami, dosa keegoisan kami, dosa kemunafikan kami, dan masih banyak dosa-dosa yang kami seringkali secara sengaja atau tidak yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memperbaharui setiap kami. Biarlah Tuhan menegur dan menolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau juga mau kami saling mengasihi dan juga dapat menjadi satu di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai baris pertama. Kalian sudah mengisinya, bisa menempelkannya di tempat yang sudah tersedia. Saya mulai bait yang pertama, kemudian mari kita juga sambil maju, mulai baris pertama maju, kemudian baris kedua, lalu kita sambil memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Bimbing ke Kalvari. Baris pertama. Mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa baris kedua. Tak ku lupa sengsaramu, kedua. Yang terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Baris ketiga. Malaikat berjubah putih, jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, aku lupa Getsemani. Baris keempat. Aku lupa sesaranya, tak ku lupakan kasih-Mu. Bimbing ke Kalvari. Saudara, sesudah mereka turun, silakan baris berikutnya bisa menyusul untuk naik ke depan lalu menempelkan di tempat yang tersedia. Yang lain yang sudah selesai, mari kalian berdoa di hadapan Tuhan dengan senyap. Silakan baris berikutnya. Baris kelima, keenam, ketujuh, silakan. Kita menyanyikan bait keempat. Ku rela
selanjutnya kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama kita akan berdoa untuk gereja, jemaat, dan diri kita. Yang pertama mari kita bersama-sama berdoa kerinduan dan keseriusan jemaat di dalam mengikuti kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat ini dan kebaktian Paskah. Juga kita berdoa untuk persiapan hati jemaat di dalam mengikuti perjamuan kudus. Menolong setiap kita mempersiapkan hati untuk mengingat akan kasih Tuhan. Bila kasih Tuhan itu dapat ada di dalam hidup dan hati kita, dan kita dapat memberikan, men-sharingkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga berdoa untuk keseriusan dan komitmen jemaat untuk setia mengikut Tuhan, setia beribadah, setia memberi persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyerahkan baik kebaktian Jumat Agung maupun kebaktian Paskah yang akan diadakan pada minggu ini. Tuhan tolong untuk persiapkan hati setiap jemaat. Tuhan persiapkan hati setiap kami untuk datang beribadah. Biarlah setiap kebaktian diadakan, baik Jumat Agung maupun kebaktian Paskah, tidak menjadi rutinitas setiap tahun yang kita lakukan, tapi bisa menolong kami, bisa menghantarkan kami untuk mengalami kasih Tuhan yang besar, dan juga bisa menolong kami untuk mengalami kasih Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami sering tidak setia, kami mohon Tuhan mengampuni. Tuhan tolong kami, Engkau yang sudah mengasihi kami, biarlah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kami dapat mengikut Tuhan dengan setia. Setia di dalam bersaksi dalam kehidupan kami, setia untuk bersaat teduh, setia untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan setia untuk memberi persembahan untuk mendukung pelayanan yang ada di dalam gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita juga berdoa untuk kerohanian dan kesetiaan jemaat kepada Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Meskipun kehidupan semakin sulit, banyak tantangan dan kesulitan, tapi biarlah setiap kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah umum, melalui saat pribadi, saat teduh pribadi kita setiap hari. Kita berdoa supaya Tuhan membangunkan iman kerohanian setiap kita. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang berdoa untuk kerohanian setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kerohanian kami. Kami tahu kami seringkali dengan mulut dekat Tuhan, tapi hati kami jauh dari Tuhan. Tuhan perbaharui kami, biarlah Tuhan menolong kami di dalam situasi kondisi saat ini yang semakin sulit. Tidak membuat kami tawar hati, tidak membuat kami semakin jauh dari Tuhan, tapi dapat menolong kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, baik melalui ibadah bersama di gereja maupun melalui persekutuan kami secara pribadi setiap hari bersama Tuhan. Kami mohon Tuhan bangunkan iman kerohanian kami, bila Allah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, supaya kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dan kehidupan kami, dan kami mau hidup untuk menaati kehendak rencana Tuhan di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita terus berdoa untuk gereja GKI Lyon secara keseluruhan, dan khususnya pada malam hari ini kita mau berdoa untuk pengurusan izin mendirikan gereja di pos PI Bukit Palma supaya dapat berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di sana. Mari kita membuka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali menyerahkan GKI Lyon
gereja Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Khususnya kami ingat untuk POSPI Bukit Palma di dalam pengurusan izin mendirikan gereja yang masih menghadapi berbagai tantangan kesulitan. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil kalau Tuhan menghendaki. Mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan membuka jalan dan kami dapat memperoleh izin untuk mendirikan gereja di tempat sana, untuk dapat mengembangkan pelayanan yang ada di sana. Kami menyerahkan jemaat yang ada di sana yang merindukan satu gedung gereja bersama untuk beribadah. Biarlah Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan juga pakai hamba-Mu yang melayani di sana beserta keluarga dan pengurus dan jemaat yang ada di sana. Tuhan memberkati kelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan Bapak Ibu dan Saudara, sekarang kita akan berdoa untuk Sekolah Kristen Elion. Mari kita berdoa untuk guru-guru yang mengajar, para murid yang sekolah di sana. Baik murid dan guru, mereka dapat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan memiliki kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan berikan hikmat kepada pengurus sekolah agar dapat membawa Sekolah Kristen Elion pada visi dan misi awal pendirian sekolah, dan jemaat dapat tetap mendukung akan SKE ini. Mari kita membuka suara dan kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali juga menyerahkan Sekolah Kristen Elion ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang sudah memulai pelayanan ini melalui anak-anak-Mu, melalui gereja di tempat ini. Biarlah Tuhan juga terus memimpin, memberkati akan SKE. Kami berdoa untuk para guru yang mengajar. Kami berdoa untuk para murid yang sekolah di sana. Biarlah setiap mereka menjadi pribadi-pribadi yang berjumpa secara pribadi dengan Kristus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan dapat hidup memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Tuhan pakai setiap guru-guru, bukan saja mengajarkan, mentransfer ilmu mereka, tapi sungguh memiliki suatu teladan hidup yang baik, yang bisa memberi pengaruh yang baik kepada setiap murid-murid yang ada di sana, supaya melalui kesaksian anak-anak Tuhan yang ada di sana, melalui kesaksian guru-guru, banyak murid-murid dapat dimenangkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus yang ada. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat untuk mengembangkan sekolah SKE dan tidak melupakan visi dan misi semula mereka mendirikan sekolah ini. Biarlah Sekolah Kristen Elion menjadi satu sekolah Kristen yang sungguh-sungguh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang terakhir, mari kita juga berdoa untuk IMC, Sekolah Musik Elion dan Poliklinik Elion, supaya Tuhan terus memimpin, memberkati pelayanan yang ada untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk IMC, Sekolah Mandarin. Kami berdoa juga untuk Sekolah Musik Elion dan juga Poliklinik yang ada. Biarlah Tuhan terus memimpin, memberkati semua sarana yang sudah Tuhan pakai gereja tempat ini untuk melalui baik IMC, melalui sekolah musik, melalui poliklinik dapat menolong dan menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa. Baik mereka yang sudah percaya maupun juga khususnya mereka yang belum percaya, supaya melalui wadah sarana yang ini Tuhan, kami dapat melihat Tuhan terus bekerja dan memberkati dan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Pimpin ke Kalvari bait pertama saja. Kalvari.
Kalvari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena melalui ibadah pada malam hari ini, kami percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kami, baik melalui puji-pujian, baik melalui firman-Mu. Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan memperbaharui iman kerohanian kami. Kami sungguh kami dapat menjadi satu di dalam Tuhan. Dan kami sungguh rindu kami dapat sungguh saling mengasihi sebagai umat pilihan Tuhan di dunia. Supaya melalui kehidupan kami yang bersatu, supaya melalui kehidupan kami yang saling mengasihi, menerima dan mengampuni, kami dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan, kegelapan ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tapi biarlah kuasa Tuhan, firman-Mu terus menguasai hidup kami. Supaya dalam kehidupan kami setiap hari kami dapat menghidupi kasih dan juga menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.